Gak tau ya, gue gedek aja kalau orang selingkuh klarifikasi itu bawa Tuhan, bawa agama. Emang pada saat lu ngelakuin itu lu inget Tuhan? Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Tapi kan gak ada wanita baik-baik yang mau sama laki orang. Pret. Inara memang ya, abis julek terbitlah Inara. Gak ada wanita baik-baik yang mau sama laki orang, tapi diam-diam udah nikah siri dan mau melanjutkan pernikahan ke tahun depan. Cuma ya kurang rezeki aja, kalian ketahuannya sekarang. Padahal aku tuh dulu fans banget sama Inara. Pokoknya fans sekali gak sama Inara dulu. Tapi saya terkaget-kaget dengan berita yang bersimpang siur sekarang. Seorang Inara kemarin aja podcastnya kesana sini, banyak pejabat, banyak pengusaha yang godain atau yang tergoda sama dia atau yang pengen serius sama dia. Tapi kenapa harus pilih suami orang? Lu kan juga korban dari perselingkuhan, kok sekarang malah jadi pelaku? Emang ya kadang korban kadang pelaku. Cerai dengan si Insan. Bercerai belum bisa dikatakan bercerai. Aduh, ini mana yang benar sih guys? Kemarin muncul si Nara kan sama si itu pengacaranya. Terus dia bilang si Nara langsung menceraikan atau meninggalkan suaminya setelah diviralkan sama si Mawah, istri sah. Kalian ngerti nggak arti kata langsung? Itu kilat, secepat kilat itu, nggak ada jeda, itu langsung. Lah ini sutradaranya masih bilang ya belum bisa dikatakan bercerai sih karena lakinya itu belum mengucapkan talak katanya lah. Terus Inaranya tuh sering bilang ceraikan saya kalau kamu masih dengan gayamu menggoda begitu, ceraikan saya gitu, nggak akan diceraikan kau bilang gini, jeng ceraikan saya, dajal ceraikan saya, hantu ceraikan saya gitu loh, pasti diceraikan kau ya. Kalau masih cari simpati ya kan, ini kan sudah ini sudah basah, ini sudah kepalangan mandi kalian kan, jadi udahlah basah-basah sekali gitu, pasti nggak akan mungkin lah si Inara akan begitu mudahnya gitu meninggalkan si laki-laki ini ya kan, apalagi dia tuh kaya raya ya kan, nggak mungkin. Ini kan sudah basah ini. Jadi tuh kalau masalah si ini Pirgun kan banyak yang bilang suruh tuntut si Pirgun karena telah bikin videonya itu digunakan oleh orang lain atau mungkin dikasih ke si Mawa gitu kan videonya itu. Si Pirgun itu tuh punya hak karena rumah yang ditempatkan sama Inara itu adalah tempat anak-anaknya Pirgun yang dibelikan sama Pirgun untuk anak-anaknya dia. Jadi dia itu memasang CCTV itu, jadi dia itu harus ya kan. Jadi dia itu tuh memang berhak tahu atas rumah itu karena dia yang beli untuk anak-anaknya, bukan untuk si Inara. Aturannya kalian nih yang katanya punya harta banyak, belilah rumah satu untuk si Inara, untuk kalian. Mau kalian in the hoy 5 jam, 3 jam, 10 jam, masa bodoh gitu, tapi jangan di rumah itu, ya wajar lah. Di situ kan masih ada anak-anak kecil, entahkah kalian berteriak dalam waktu 2 jam yang nggak selesai itu, entahkah dia gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Jadi tuh si Pirgun itu tuh harus wajar ya, dia itu tuh memperhatikan semua yang terjadi di rumah itu karena itu rumahnya dia, yang apalagi itu mesum ya kan. Katanya itu kejadian tanggal berapa Agustus gitu dan nikahnya tanggal berapa gitu, berarti nggak sesuai itu namanya zina ya. Pantas kan si Mawa bilang itu perzinahan. Nah terus dia mengaku melakukan itu setelah menikah. Nggak takut bohong, padahal kemarin tuh sudah sempat bercadar ya kan, sudah sempat menutup diri. Ya udahlah seperti aku ini aja ya, ini rambut nih masih kelihatan nih, daster nih masih nih. Gak tau ya, gue gedek aja kalau orang selingkuh klarifikasi itu bawa Tuhan, bawa agama. Emang pada saat lu ngelakuin itu lu inget Tuhan? Lu tahu diri aja juga kagak. Gak usah munafik. Itu malaikat yang dengerin lu kanan kiri juga. Nyi. Udah ya, akuin aja. Kalau orang nanya kenapa ya selingkuh, ya lu tinggal jawab aja karena saya nafsu. Karena ukuran pasangan saya itu kurang. Pacar saya nih kalau keluar cuman cerit. Saya sukanya yang crot gitu. Akuin. Saya terima akan takdir. Saya terima keadaan. Kagak ada. Udah deh. Ini emang lu nya aja yang gila ngeo. Coba dengar ulang ya guys, kita dengarkan klarifikasinya. Kita dengar ulang lagi ya klarifikasi yang viral ini. Di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi
ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Nah, itu klarifikasinya dengan pengacaranya, kan? Jadi si R ini akan mundur dan si R ini merasakan jadi korban juga kayak gitu. Dan si R ini milih mundur karena dia merasakan dulu pernah menjadi korban perselingkuhan seperti itu. Cuman aku di sini ngasih poin nih, mau memberi poin dan ngasih berpendapat dengan klarifikasi ini, ya kan? Si R ini merasa korban. Kenapa dia beralasan korban? Karena si lakinya ngakunya lajang, gak punya pasangan, seperti itu. Nah, karena udah viral, ternyata si udah punya pasangan dan dia memilih mundur. Kenapa memilih mundur? Karena dia merasakan dulunya pernah menjadi korban perselingkuhan, mungkin itu. Nah, kalau menurut aku nih, Mbak IR ya, Mbak IR yang budiman, harusnya Mbak IR ini, maaf kalau salah ya, waktu pertama diajak nikah siri sama ini laki-laki yang demen yang gak cukup wanita satu, diajak nikah siri sama laki-laki yang kayak gitu tuh harusnya berpikir panjang. Kalau iya ini laki-laki ini tidak punya pasangan, pasti tidak akan mengajak nikah siri. Itu Mbak IR poinnya. Nah, di sini kenapa Mbak IR mau? Apakah karena bucin, love date, atau kayak mana kita nggak tahu ya. Kalau yang namanya bucin ya wajar-wajar aja. Cuman tetap kita harus pakai logika. Boleh cinta tapi kita harus pakai logika. Seperti itu. Ada laki-laki suka, lu suka ke gua, lu ngajak komitmen ke gua, tapi lu ngajaknya nikah siri. Nah, itu harusnya ada pertanyaan loh. Jangan langsung mau. Karena nikah itu kan tidak hanya nikah dengan ininya, kan kita harus tahu juga keluarganya, babat bibit bobot keluarganya pula kan. Jangan asal ada laki-laki yang ngajak nikah tapi nikah sih jangan mau karena gua cinta. Seperti itu. Nah, ya itulah yang namanya penyesalan pasti datang belakangan. Kalau namanya pendaftaran pasti dari awal kayak gitu. Ya namanya manusia lah. Ada sifat salah, sifat wajar, itu sifat manusia. Cuman ya yang gak habis pikirnya kok langsung mau dinikahi siri gitu aja. Berarti otomatis ini laki-laki, kenapa nih ngajak nikah siri? Kenapa gak nikah negara kayak gitu, nikah agama dan nikah negara? Berarti ada something wrong. Nah, di situ salahnya. Kenapa mau-mau aja? Terus yang 2 jam itu apa ya, Mbak? Push up atau kuda-kudaan? Ya kita wajarkan aja lah, mungkin karena kebucinan jadi mau aja dinikahi siri juga. Bener gak guys? Lucu. Pas wis viral dihujat sa Indonesia, saiki klarifikasi nanggone podcast sampai nangis-nangis. Cek ne opo? Cek oleh simpati publik, cek kabeh sakno dengan air mata buayamu iku ta arek kok kenal sak wulan ae wis memeti poligami. Rabi maneh. Nek kon kemecer, gatel kepingin rabi maneh oleh artis sing umayu rondo anak telu. Ya monggo, tapi ojo adik ngelek-ngelekno bojomu sing ndek omah. Tuman temen wong lanang ngono-ngono iku. Bojo gak lapo-lapo jare wis ditalak loro. Wis pisah rumah, bojone dielek-elekno jare sing kurang kelembutan butuh rumah halah taek. Kemecer rabi maneh ya wis kemecer, gak usah kon ngelek-ngelekno wong sing selama iki menemanimu. Gendeng gregeten aku. Jika memang benar Insanul Fahmi sudah nikah siri dengan Inara Rusli, apakah Inara Rusli di situ sebagai pelaku atau sebagai korban? Mungkin saja Inara Rusli layak disebut sebagai korban apabila dia memang benar-benar tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi itu sudah menikah, sudah punya istri sah. Insanul Fahmi mengaku sebagai jejaka, tetapi Inara Rusli bisa juga disebut sebagai pelaku kalau dia mengetahui bahwa si laki-laki masih punya istri sah, atau
si laki-laki mengaku sudah bercerai dengan istrinya, tetapi tidak ada bukti berupa putusan dan akta cerai. Satu lagi yang penting nih, jika memang dia merasa sebagai korban, idealnya dia melaporkan si laki-laki dengan dugaan tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP. Nah, pertanyaannya, dia akan melaporkan si laki-laki dengan dugaan tindak pidana penipuan atau tidak? Nah, Anda bisa menyimpulkan